Deddy Mulyadi adalah gubernur Jawa Barat yang paling biadab. Kalau nggak biadab, tapi naon. Dan berhadapan dengan KDM, mati kutu. KDM itu gubernur Jawa Barat yang paling biadab. Emang bener, lamun teu biadab naon? Binaon, itu kan. Seueur geuningan jalmi antu garaduheun. Tapi KDM tidak pernah memperhatikan kos gitu. Mana ke Jogja, ke Papua, langsung nyawer dangdutan. Apakah pantas gubernur Jawa Barat loh dia itu? Kuduna udah diuruskan, ay provinsi lain mah uruskan masyarakat kan. Tadi sebatna lamun cara Prabu Siliwangi teh bener-bener pemimpin anu mimpin masyarakat Kang. Saya berani mengkritik kenyataan fakta di lapangan. Ini wajabat ini tidak Kang, rusak sudah diruksak oleh Deddy Mulyadi Kang. Seueur Kang, dari pendidikan, dari apa digundul-gundulin hutan. Hatur nuhun Bu, saya cuma bisa mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Ikut berduka cita Bu atas meninggalnya hati dan perasaan juga logika Ibu. Gak usah marah, biarin saja, gak apa-apa. Ini kan demokrasi, bebas bersuara dan bebas mengkritik, tidak jadi masalah. Cuman kalau kita melawan orang seperti ini dengan emosi, wah dia menang. Kita nggak usah emosi, nggak usah, santai saja, ya santai saja. Walaupun dia dikasih fakta dan data, tetap dia nggak bakalan percaya. Oh tidak, nggak bakalan yakin. Kita saudarakan nih fakta dan data pada dia, pada beliau, nggak mungkin akan percaya. Bahkan dia mencari fakta dan data sendiri, itu yakin nggak bakalan percaya. Dinasihati katanya, harus dinasihati, impossible, nggak mungkin ya bisa dinasihati. Karena apa? Karena bicaranya itu tidak pakai akal sehat, tidak pakai logika, ya. Fakta dan datanya tolong sampaikan bahwa Deddy Mulyadi sudah merusak pendidikan tadi katanya. Pendidikan yang mana yang sudah dirusak oleh Deddy Mulyadi? Masalah apa pendidikan yang sudah dirusak oleh Deddy Mulyadi? Tolong berikan fakta dan data. Mana? Ya, saya tidak akan pernah mencaci maki orang seperti ini, mencaci maki ibu, enggak. Malah saya mendoakan mudah-mudahan ibu cepat sembuh, ya. Enggak mencaci, enggak memaki. Tapi ketika berbicara masalah KDM sudah merusak pendidikan, mana buktinya bahwa Deddy Mulyadi sudah merusak pendidikan? Coba. Kemudian katanya sudah merusak hutan-hutan yang gundul-gundul, mana buktinya? Di daerah mana? Coba kasih data. Di kampung apa, desa apa, di kecamatan mana yang hutan sudah digunduli oleh Deddy Mulyadi? Mana faktanya? Itu berbanding terbalik. Bahkan Deddy Mulyadi itu mengecam orang yang menggunduli hutan. Buktinya di sini kemarin di Bogor dulu pas waktu pertama kali. Kan habis ditentang. Kan ujung-ujungnya baru merasakan bahwa kebijakan yang diambil oleh Deddy Mulyadi itu memang benar. Kemudian kemarin tambang-tambang yang di Bogor yang ilegal itu, yang jadi kontroversi sampai sekarang. Gubernur harus punya ketegasan. Tetapi tetap di mata pembenci, di mata orang yang sakit hati, apapun kebijakan yang diambil oleh KDM tetap salah dan salah. Yakin itu. Tapi yang perlu kita ketahui bahwa biasanya, saya tidak menuduh dan tidak memfitnah, biasanya yang seperti itu, yang pertama, orang yang biasanya mendapatkan uang dari yang tidak jelas, yang tanpa kerja, jadi tidak bisa. Sakit hati, ngomong seperti itu. Bisa juga, saya tidak menuduh yang ngomong tadi, si ibu ini, enggak. Biasanya orang seperti itu, gitu ya. Terus, yang tadinya ingin menjabatkan jabatan di satu instansi tertentu, karena dinilai bla 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 dalam tanda kutip, tidak bisa mendapatkan. Bisa juga seperti itu. Ya. Kadang-kadang orang yang tadinya suka mendapatkan uang dari kong kalingkong, nah sekarang tidak bisa juga ngomong seperti itu. Atau yang ingin korupsi tetapi tidak ada lahan, tidak ada ruang untuk dikorupsi karena kebijakan Deddy Mulyadi, bisa juga ngomong seperti itu. Ya, bisa juga. Ya. Asli. Coba saja. Apalagi ketika manusia, seseorang di dalam hatinya sudah tertanam kebencian, ya, sudah tertutup hatinya kebencian, di dalam hatinya sudah tertanam begitu dalam kebencian, apapun yang dilakukan oleh orang yang dia benci, walaupun benar dalam hatinya, dalam nuraninya mengakui kebenaran itu,
tetap di mulutnya tidak benar menurut dia. Tidak akan ada benarnya. Itu namanya sudah buta. Cuman jujur, saya pendukung Deddy Mulyadi. Ya, tetapi bagi kita sebagai pendukung Deddy Mulyadi jangan jadi pendukung buta juga, ya. Jangan jadi pendukung yang istilahnya pendukung cuman pendukung doang tanpa melihat realita, kenyataan. Atau kalau ada kebijakan Deddy Mulyadi yang dirasa tidak pro rakyat dan bertentangan dengan hukum, kita boleh mengkritiknya. Boleh menyampaikannya, Pak, bahwa kebijakan Bapak ini tidak pro rakyat, bertentangan dengan undang-undang. Bahkan kalau misalkan sekarang ada undang-undangnya dalam KUHP atau dalam undang-undang apa, disebutkan pasal sekian, boleh saja mengkritik, tidak jadi masalah. Tapi kalau tadi mengatakan Fir'aun, biadab, itu sudah lain cerita. Itu bukan mengkritik. Asli. Coba. Benar gak apa yang si ibu tadi bicarakan? Deddy Mulyadi adalah gubernur Jawa Barat yang paling biadab. Kalau nggak biadab, Fir'aun. Gitu kan? Gitu kan tadi bilangnya. Bahkan seolah-olah kebiadaban Kang Deddy Mulyadi itu di mata dia mau disamakan dengan Fir'aun. Sedangkan Fir'aun itu siapa? Apakah dia tahu Fir'aun? Kenal Fir'aun? Kenal cerita Fir'aun? Ya, Fir'aun itu yang menganggap dan mengaku dia Tuhan. Apakah sekejam itu? Apa seburuk itu KDM di mata dia? Ya terserah, bebas, silahkan. Ya silahkan, mau mengkritik, mau menghujat, mau mencaci, mau maki, ya silahkan. Itu hak mereka, ya hak mereka, benar hak mereka. Cuman konsekuensinya juga tetap buat mereka. Tapi saya yakin kalau dia dipanggil oleh KDM dan berhadapan dengan KDM, mati kutu. Percaya deh, coba aja panggil. Tapi Kang Deddy perlu nggak ngurusin orang semacam ini gitu? Perlu nggak ngurusin orang semacam ini? Kan nggak perlu juga, ngapain buang-buang energi? Biarkan saja. Bahkan ada orang yang mengatakan KDM itu anti kritik. Kata siapa anti kritik? Dikritik juga sama Yusril Iza Mahendra. Dikritik sama Nathanius Pigai. Pigai siapa sih itu? Yang dari sana itu Menteri HAM kan dikritik. Coba apa? Kata-kata yang pertama kali diucapkan oleh KDM ketika dikritik, terima kasih. Ada nggak seorang pemimpin yang seperti itu dari dulu-dulu? Terima kasih sudah mengkritik saya. Bahasanya lembut. Setelah bahasanya lembut, dia paparkan maksud, efek, dan tujuannya. Dia paparkan, kasih pemahaman. Bukan dikritik malah ngomong yang kasar apa tidak menerima. Bukan. Bahkan pernah saya ada dalam videonya di channelnya Kang Deddy Mulyadi, dikritik waktu supporter Persib itu. Ya, waktu supporter Persib menuliskan di papan itu, waktu nonton Persib, dia apa bilangnya? Terima kasih sudah mengingatkan saya. Coba, pemimpin selembut itu. Tetapi walaupun selembut itu, Kang Deddy itu pernah marah, sering marah. Wah, katanya pemimpin jangan marah-marah. Loh, pemimpin kan manusia. Ya, sesuai dengan kondisi lah. Waktunya marah ya marah. Waktunya senyum-senyum, waktunya nangis. Gak jarang Kang Deddy Mulyadi meneteskan air mata. Gak jarang. Ya, makanya bagi para pendukung KDM, jika menghadapi orang seperti ini, ya gak usah marah-marah kita, biarkan saja. Ya, biarkan saja. Ya, biasanya barisan sakit hati yang seperti itu. Dia tidak akan pernah menerima walaupun fakta dan data kita ajukan ke dia. Malah dia nggak bakalan percaya, bahkan dia mencari dan memberikan fakta dan data sendiri. Itu. Ya. Terus hanya kayak gara-gara nyawer dangdutan. Saya tahu videonya itu. Ketika kehajatan kan ada yang itu ada yang penyanyi itu kan dikasih duit semua, itu bukan cuma penyanyi doang dikasih duit semua, tetap di mata orang pembenci mah dijadikan alasan, itu dijadikan suatu aib dan kesalahan, tetap ya. Nah sekarang kalau misalkan enggak, misalkan sekarang ada dangdutan yang manggil-manggil KDM, artis yang manggil-manggil KDM atau musisi manggil-manggil KDM, terus minta apa gimana, itu KDM itu nggak mau nengok, nggak mau nyaut. Nanti juga salah juga, dibilangnya sombong. Jadi tetap di mata pembenci mah apapun yang dilakukan tetap salah. Asli salah. Gak bakal ada benernya. Tarung kuping saya. Dan kita juga sebagai pendukungnya, termasuk saya ya,
tidak fanatik buta, tidak. Ya Kang Deddy juga kan sama manusia biasa yang manusiawi, ya, punya kesalahan, punya kehilapan sama. Ya, cuman kalau kesalahannya dibandingkan dengan kebaikannya, kehilapannya dibandingkan kedermawanannya, apa sebanding? Terus kesalahan apa sekarang yang pernah dilakukan oleh Deddy Mulyadi hingga menimbulkan masyarakat merugi besar gitu kan? Oh, katanya pembongkaran di kana di apa yang dilakukan pembongkaran di puncak merugikan. Merugikan siapa? Merugikan segelintir orang apa merugikan semua? Siapa yang dirugikan? Jadi serba salah. Ketika di puncak sekarang ya tidak ditertibkan ya yang akhirnya terjadi misalkan kelongsoran, penyumbatan saluran gorong-gorong, saluran air yang akhirnya menjadikan kawasan di bawahnya itu terkena musibah banjir, yang disalahin siapa? Tetap gubernur. Karena itu wilayahnya jalannya jalan provinsi. Tetap salah, nggak ada ketegasan, punya pemimpin, nggak ada kerjanya. Salah. Nah sekarang kerja, ya. Sekarang diambil alih sama gubernur, diberantas orang-orang yang di sana itu. Salah lagi kan? Gak punya hati, gak punya perasaan, sama kan mencari nafkah, bla bla bla, inilah itulah. Padahal yang dibongkar juga dikasih kompensasi, dikasih uang. Ada nggak dari dulu? Saya tanya, ada nggak dari dulu? Ya, seorang pemimpin yang membongkar dikasih duit. Bukan 1 kali 2 kali, ada yang 15 juta, 10 juta. Dikasih duit, suruh pindah. Ini buat kontraknya, ini buat sehari-harinya, ini buat modalnya lagi. Bahkan dicariin pekerjaan. Ada nggak yang punya solusi seperti itu? Respect kalau Kang Deddy itu, respect asli. Ya, saya tidak membanding-bandingkan dengan siapapun ataupun saya tidak mengatakan pemimpin yang lain jelek, tidak. Cuman tunjukkan kepada saya siapa gubernurnya, pemimpinnya yang seperti KDM langsung turun ke lapangan seperti sekarang. Ada nggak dari dulu? Coba katakan siapa? Ada nggak? Selama saya sekarang udah hampir 50 tahun usia, belum pernah melihat asli. Bukan saya mentang-mentang orang Sunda, bukan. Bukan saya mentang-mentang pendukung KDM, bukan. Tapi fakta, bisa nggak membuktikan, menyodorkan figur siapa pemimpin yang seperti KDM? Ya, sebenarnya KDM itu nggak ada kerjaannya, nggak ada. Seharusnya nggak harus sibuk, semua diambil alih oleh kepala dinas. Tetapi karena gubernur itu tidak punya kesibukan, tidak ada tugas, tidak ada lahan untuk dikerjakan, misalkan kabupaten kan sama bupati, ibu kota sama kota sama wali kota, desa sama kepala desa, kecamatan sama camat. Terus apa? Paling kalau mencari aman dari mulai gampang, urus saja jalan provinsi, udah beres aman. Tapi karena nggak seperti itu, KDM itu ingin langsung turun ke lapangan. KDM itu dari mulai birokrasi, dari mulai penghematan anggaran. Kalau kalian tahu penghematan seperti apa, sampai baju dinas pun, katakan tadi, apakah saya pakai miskin, harus dibeliin baju dinasnya? Enggak juga. Saya bukan termasuk asnaf yang dilampan kalau nggak salah, bilangnya kayak seperti itu. Terus sekarang mobil dinas, dia punya mobil sendiri. Ngapain pakai mobil negara? Kalau punya, ya nggak jadi masalah. Tapi kan tetap di mata pembenci mah itu salah. Dicari-cari kesalahannya, kelemahannya sekecil apapun tetap dicari. Itulah seorang pembenci. Tapi biarkan saja. Demokrasi, biarkan saja. Hak mereka untuk mencaci, memaki, menghujat, menyalahkan, menghina. Bahkan hak mereka juga untuk mengatakan biadab dan Fir'aun seperti tadi. Nggak jadi masalah, biarkan. Nih, yang perlu kita ketahui, yang namanya salah dan benar tidak akan bisa bersatu dan bercampur sampai kiamat ini. Tidak akan pernah. Nih, yang namanya emas, yang namanya intan, yang namanya mutiara, sekalipun ada di lumpur yang jorok, tetap intan. Nah, begitu. Ya, walaupun apapun orang ngomong, apapun kata orang, ya nggak apa-apa. Selama KDM tidak bertentangan dengan hukum dan norma-norma ketika mengambil suatu kebijakan atau tindakan. Tetapi ketika KDM melanggar hukum, ya kita harus memberitahu atau mengkritiknya bahwa kebijakan dia atau tindakan dia itu melanggar hukum. Kasih tahu nggak jadi masalah, kritik nggak jadi masalah, ya beda. Tapi harus bisa membedakan antara mengkritik dan mencaci, memaki, menghujat dan menghina. Itu ibarat air, ya, dengan minyak, beda itu. Makanya saya hanya berharap mudah-mudahan KDM ya sehat selalu, diberikan umur yang panjang, ya bisa mengabdi ke masyarakat. Apalagi sekarang mau
2009. Lah jangan mikir-mikir 2009 capres gimana nanti aja. Kata Kang Deddy juga, jangankan ngomongin yang nanti, sekarang aja udah pusing. Ya, ngomongin Jawa Barat aja udah pusing, apalagi ngomongin capres. Itu mah gimana nanti aja, masih jauh lah. 3 tahun lagi, wallahu alam, tidak ada yang bisa kita main ke waktu yang akan datang. Oke, terima kasih. Semoga video ini bisa memberikan gambaran bagi siapapun. Ketika ada salah saya yang ngomong, ketika ada kesalahan, itu asli dari kebodohan saya, ya. Saya tidak ingin menyinggung siapapun dan tidak bermaksud untuk menyakiti hati siapapun, ya. Untuk itu, apabila ada saya kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.